Halo saudara, saya Git Hapsari saat ini sedang berada di Koperasi Merah Putih yang tepat berada di tengah kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah daerahnya. Survei Litbang Kompas mencatat bahwa sektor pendidikan dan juga kesehatan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Di sisi lain, sektor pertanian dan perkebunan dinilai memiliki potensi yang besar dalam memperkuat ketahanan pangan dan juga meningkatkan pendapatan daerah. Lantas seperti apa arah kebijakan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan layanan publik dan juga memperkuat potensi pangan lokal? Baik, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Agus Tiar Sabran. Apa kabar Bapak? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian Pangdam 22 Tambun Bungai Majen TNI Zainul Arifin SAP MSC. Apa kabar Bapak Pangdam? Kemudian Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan. Apa kabar Pak Iwan? Baik juga ya. Kemudian narasumber kita selanjutnya Kabinda Kalimantan Tengah Marsma TNI Muhammad Nur. Sehat ya? Alhamdulillah Bapak. Pertama-tama boleh saya ucapkan selamat ulang tahun nih yang ke-69 untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, luar biasa sekali ya. Di usia yang sudah sangat matang ini tentunya banyak sekali program-program unggulan dari Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyejahterakan warga Kalimantan Tengah. Pak Gubernur, kita tahu Kalimantan Tengah ini tidak lepas ya dari kebijakan efisiensi ini dari pemerintah pusat. Bahkan dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran Kalimantan Tengah lebih rendah, 34,71%. Betul ya izin Pak Gub? Nah, lantas bagaimana nih Pak tanggapannya dan juga strategi dari Bapak Gubernur supaya program-program unggulan dari Bapak tetap berjalan dengan optimal? Efisiensi anggaran, banyak yang beranggapan pemotongan, pemangkasan. Tapi kalau kami memaknai efisiensi anggaran ini, supaya anggaran ini Rp1 pun tepat sasaran, itu harapan pemerintah. Terukur, terencana, terkira. Jadi uang itu betul-betul bagaimana uang yang efisiensi anggaran tepat sasaran, tepat manfaat. Jadi ini mindset yang perlu diluruskan juga ya Pak Gub ya, bahwa efisiensi itu bukan serta-merta pemotongan, tapi relokasi prioritas supaya lebih tepat sasaran begitu. Ya, betul. Baik, nah ini ada program unggulan dari Pak Gubernur juga, ini di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, yaitu Kartu Huma Betang Sejahtera atau KHBS. Boleh diceritakan terlebih dahulu nggak Pak Gubernur sebenarnya filosofi atau makna dari Kartu Huma Betang Sejahtera itu apa Pak? Filosofi Huma Betang itu kebersamaan, kesetaraan, kejujuran, keharmonian, dan juga menghormati hukum nasional dan hukum adat. Nah ini artinya kebersamaan, sesuatu itu diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Tidak ada istilah namanya positif, kecuali di musyawarah mufakat yang gak ketemu baru positif. Tapi kebanyakan rata-rata penyelesaian di musyawarah mufakat. Sejauh ini bagaimana implementasinya Pak? Kami launching pertama pada bulan Maret, ya pada tanggal 20 Maret kalau nggak salah launching pertama. Kami launching dari 300 penyedia kami siapkan untuk KPM, untuk penerima kartu penerima manfaat ini. Launching pertama kami jalankan 210.000 kurang lebih. Nah, dalam itu kami bagikan, ternyata yang hanya bisa diterima hanya 120.000 kurang lebih. Selebihnya ada kurang lebih 40% belum bisa terima. Karena kami sekaligus kami juga sedangkan data itu kami ya datanya dari BPS ya, kalau di C1 di C2 34 ini. Nah, artinya di sini kami bagikan, untung kami juga langsung perpal langsung juga verifikasi ke lapangan. Ternyata ada kurang lebih 40% yang tidak tepat sasaran. Nah, kartu kami tarik lagi. Nah, kami pun sendiri untuk mengimplementasikannya kartu itu, kami sendiri membuka pengaduan lewat WA, WhatsApp atau relawan kami yang berjalan jemput bola di lapangan. Ada kurang lebih sampai sekarang 136.000. Hampir setiap kegiatan yang ada di Kalimantan Tengah, Forkopimdanya ini kompak sekali, betul ya Bapak-Bapak ya. Nah ini yang saya ingin tanyakan juga nih kepada Pak Gub, apa rahasianya dalam memimpin dan juga mengkoordinasikan seluruh jajaran Forkopimda supaya begitu kompak? Ya kiatnya
Kami sebelum kami menjadi waktu pilkada, selesai pilkada kami menang, kami dipanggil ke istana menemui Pak Presiden. Kuncinya satu, bilang beliau, persatuan dan kebersamaan. Kami setelah dilantik, kami pulang ke kampung halaman kami langsung tancap gas. Apa yang kami lakukan? Kami jemput bola, silaturahmi ke anggota DPRD provinsi. Kami silaturahmi ke kejaksaan, kami silaturahmi waktu itu masih Danrem, sekarang Pangdam. Kami silaturahmi ke Binda, terus silaturahmi ke elemen-elemen yang ada. Karena bilang Pak Presiden, kita di persatuan kebersamaan itu lahirnya dengan silaturahmi. Tanpa silaturahmi bagaimana ada persatuan, bagaimana ada kebersamaan. Nah, kalau ada ini dilakukan, ya ada chemistry, sesuatu itu mudah. Apalagi saya rasa sama dengan Pak Pangdam juga, efisiensi juga, semua yang ada di sini. Jadi enak menyelaraskannya. Silaturahmi itu penting supaya setiap harinya bangun tidur itu sudah satu visi misi ya untuk mewujudkan program-program unggulan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera yang juga tak luput dari peran dari Polda Kalimantan Tengah sendiri. Nah, langsung saja saya mau tanya ke Pak Kapolda nih, strategi taktisnya di lapangan seperti apa Bapak dalam mengawal program unggulan, mungkin salah satunya Kartu Huma Betang Sejahtera tadi? Baik, terima kasih Mbak Inggit. Tugas kami di sini adalah mewujudkan situasi yang aman, supaya kegiatan-kegiatan pembangunan program-program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Seperti contoh tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, beliau memiliki program Kartu Huma Betang. Kami di sini pertama pasti koordinasi, dan Pak Gubernur ini memang orangnya suka koordinasi. Ketika beliau memiliki satu program ataupun beberapa kegiatan yang menjadi prioritas, itu kami dilibatkan terus kemudian dibicarakan. Nah, harapannya kita program pemerintah ini khususnya Pemprov ini bisa mencapai sesuai dengan target yang ditentukan. Jadi intinya kami mendukung dengan peran tugas kami selaku memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, dan juga kami mendukung kegiatan program-program dari pemerintah. Demikian Mbak Inggit. Tapi ada juga program dari pusat lain yang tak kalah penting, yaitu program MBG, di mana di sini Polri juga turut serta ya dan berperan penting juga nih dalam MBG. Tapi pelaksanaannya di Kalimantan Tengah bagaimana Pak Kapolda? Baik, kalau kita berbicara masalah MBG, memang di sini kepolisian membantu untuk mensukseskan program tersebut. Ini kan menjadi program pemerintah pusat yang saat ini Polri turut membantu di dalam pembangunan dapur-dapur. Jadi saat ini dapur yang sudah dibangun di Kalimantan Tengah ini kurang lebih berjumlah hampir 28. Dari 28 ini sudah kurang lebih 16 bisa operasional, dan mungkin dalam waktu dekat mungkin sebulan sampai 2 bulan lagi sudah bisa operasional semua. Intinya kami mencoba untuk melakukan pengawasan juga supaya proses produksi ini juga baik, sehingga penerima manfaat juga merasa bahwa MBG ini menjadi satu program yang sangat bisa bermanfaat bagi anak-anak sekolah maupun penerima manfaat. Nah, ini juga terkait dengan wilayah Kalimantan Tengah yang begitu luas, tentunya untuk sampai ke level grassroots ini perlu peran penting dari Bapak Kabinda nih. Nah, dari Kabinda sendiri bagaimana sejauh ini sinergi dan juga kerjasamanya dalam mendukung program-program dari Pak Gubernur, Pak? Terima kasih Mbak Inggit. Tugas intelijen itu tidak hanya sekedar kita menganalisa ataupun mencari suatu ancaman, tapi bagaimana kita melihat potensi kerawanan ataupun kendala-kendala di lapangan yang harus segera diambil suatu tindakan atau solusi. Nah, ini penting agar kendala-kendala tersebut tidak menjadi berkembang di masyarakat menjadi suatu keresahan, dan tentunya ini kita hindari lagi jika nantinya permasalahan-permasalahan itu ujung-ujungnya adalah untuk mendiskreditkan pemerintah. Nanti saya akan menggali bagaimana koordinasi dan juga peran serta dari Bapak Pangdam, tapi usai jeda berikut ini tetap di Zona Inspirasi.
Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi, saudara, masih dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selain dengan kepolisian, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga bersinergi dengan TNI dalam menyukseskan berbagai program unggulan seperti pendidikan unggul dan juga bersinergi erat untuk mencetak SDM unggul ya lewat program Kartu Huma Betang Sejahtera. Sekaligus dengan jajaran Babinsa yang juga turut ke lapangan bersama Pemprov untuk menyukseskan mengamankan berbagai program unggulan. Nah, itu saya akan bertanya kepada Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 22 Tambun Bungai Kalimantan Tengah Bapak Majen TNI Zainul Arifin SAP MSC. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Kabinda mengenai kompaknya Forkopimda di Kalimantan Tengah. Nah, sekarang saya boleh tanya-tanya ke Bapak Pangdam nih, bagaimana peran dari Kodam Tambun Bungai ya dalam mendorong dan juga mendukung program-program unggulan dari Bapak Gubernur. Saya menilai sudah selaras dengan program-program pemerintah pusat sehingga kami berkewajiban untuk mendukung semua program-program yang dicanangkan oleh Pak Gubernur. Salah satu contohnya yaitu Huma Betang, itu sudah sangat baik sekali karena salah satunya di situ juga kita banyak dilibatkan juga ya, ada Babinsa kami juga untuk mendata, kemudian mengintegrasikan data. Termasuk juga Koperasi Desa Merah Putih ya, karena ini saya takjub juga nih Koperasi Desa Merah Putih ini sangat strategis lokasinya di tempat kita berada sekarang. Baik, terkait Koperasi Merah Putih memang salah satu program pemerintah pusat yang memang menjadi program yang dibebankan, bukan dibebankan, yang ditugaskan untuk Kodam untuk melaksanakan itu. Memang kita untuk tahap pertama ini mendapat tugas untuk menyelesaikan 966 titik Koperasi Merah Putih di jajaran Kodam dan kami sudah menyelesaikan kurang lebih 100 titik. Mungkin sampai akhir bulan ini bisa hampir 150 lah ya. Dari target bulan Juli nanti 966. Kemudian untuk program-program lainnya seperti Jembatan Garuda, ini komitmen kami TNI khususnya Kodam itu untuk betul-betul bagaimana jembatan yang diprogramkan oleh Bapak Presiden ini bisa menyentuh masyarakat langsung di pedalaman. Itu memang betul-betul yang merasakan tuh rakyat-rakyat di bawah. Itu sangat membantu mereka. Memang menjadi prioritas kita bagaimana menghubungkan antar desa ke desa untuk meningkatkan perekonomian di wilayah daerah. Tapi Pak Pangdam, jika ada masalah nih atau gesekan di level akar rumput atau grassroots, bagaimana pemetaan kondisi sosial ekonomi dan juga bagaimana dari Pangdam mengantisipasinya? Ya baik, nah itu banyak sekali memang. Nah itulah pentingnya komunikasi lagi. Contohnya banyak sekali, saya dengan Pak Gubernur nih jam berapapun ditelepon kalau ada masalah itu siap pokoknya. 24 jam pokoknya ya? 24 jam sama Pak Gubernur ini. Kalau ada masalah dengan masalah pertambangan, dengan perkebunan, dengan agrinas, dengan apa, itu kita selalu berkomunikasi untuk menyelesaikan semua masalah. Dan yang penting lagi adalah kita harus turun langsung ke lapangan. Itu yang penting. Insya Allah permasalahan-permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan cepat dan tepat sasaran. Mungkin itu Mbak. Baik, karena memang program unggulannya yang sangat baik dan sangat mulia itu banyak sekali. Karena kita tahu Kalimantan Tengah ini sangat luas, provinsinya ada 13 kabupaten dan juga 1 kota. Tapi yang menarik di tengah tantangan kondisi geografis ini, ternyata Kalimantan Tengah justru mendapatkan banyak sekali apresiasi. Nah, ini salah satunya di bidang transformasi digital pembelajaran. Kalimantan Tengah ini baru saja mendapat penghargaan National Governance Award 2026 kategori pendidikan. Wah, ini perlu diapresiasi ya Bapak-Bapak ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang Bapak Gubernur lakukan sehingga bisa meraih apresiasi yang sangat prestisius ini? Ya tentunya menjadi penyemangat kami untuk bekerja yang lebih baik lagi. Karena kami punya program dari pedalaman ke kotaan. Cara pembangunan kami di bawah pimpinan kami. Contohnya pendidikan.
ada sejumlah 441 SMA sederajat yang di bawah kami selaku Gubernur Kalimantan Tengah. Kalau melihat geografis sangat luas sekali, tidak seperti Pulau Jawa. 1,5 Pulau Jawa, mungkin tambah Bali, tambah NTB, baru sama kami di sini. Tentunya kami karena tadi disampaikan menyangkut Starlink tadi sampai ke pedesaan itu selaras dengan ini smart bot. Semua SMA sederajat yang ada semua smart botnya, Starlinknya. Walaupun di tengah efisiensi begini, kami selalu berinovasi, berkreatif untuk mencari mencari jalan keluar. Karena Kalimantan Tengah ini kaya sumber daya alam. Itu dikatakan Pak Presiden. Kalimantan Tengah ini adalah masa depan Indonesia. Kata kunci tadi kalau berkolaborasi dan bersinergi untuk menjemput itu. Kami yakin untuk itu. Makasih. Baik, jadi efisiensi ini janganlah kita lihat sebagai kendala, tapi juga motivasi supaya terus berkarya. Karena ada juga penghargaan yang diraih lagi oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan program Satu Rumah Satu Sarjana, bahkan mendapat 2 penghargaan ya Bapak ya, yaitu Pemimpin Daerah Award 2025 dan Outstanding Province in Educational Equality Service 2025. Apa kunci keberhasilannya? Banyak sekali penghargaan yang diborong nih Pak. Jadi program kami Satu Rumah Satu Sarjana, sebenarnya kampus-kampus ini di bawah oleh kementerian. Kami ini sisa kawan yang tertinggal. Maka untuk mengantisipasi itu kami tidak ingin tentang pendidikan ini di Kalimantan Tengah, anak pedalaman saya perkotaan ini tidak bisa sekolah. Itu juga dengan kesehatan, cukup dengan KTP, tidak perlu BPJS. Tapi ada diempatkan oleh Kabupaten Kota karena tengah eksepsi anggaran ini kan. Karena program ini kami buat terintegrasi, namanya Kartu Betang Sejahtera tadi ya kan. Di situ ada pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ada balai latih kerja, ada vokasi juga, kayak pendidikan juga. Terus ada jaminan sosial, contoh jaminan sosial. Kalau Mbak mau nikah lagi gratis, tapi orang yang berhak menerima gitu juga ya kan. Begitu juga ada kematian, begitu juga yang lain-lainnya yang sifat kesosialan. Nah kami juga tentang pendidikan ini kami, contohnya SMA sederajat, kami di tengah digitalisasi, globalisasi begini, kalau kita tidak dibentengi, identitas daerah itu, dikenal kita itu di wilayah timur dan tata krama istiadat kita itu akan tergerus. Maka kami bentengi. Di tengah pendidikan SMA sederajat itu masuk kearifan lokal di situ. Baik, artinya ini walaupun SDM tetap maju, tetap harus mengakar ya kepada sumbernya dan kepada budaya-budaya dan kearifan lokal dan juga karakternya. Baik, masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada seluruh narsum saya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi Saudara, masih bersama saya, narasumber kita. Nah kali ini saya masih akan melanjutkan obrolan bagaimana Provinsi Kalimantan Tengah ini bisa melihat efisiensi anggaran sebagai sebuah peluang dan motivasi ya begitu. Karena tadi walaupun tidak luput dari efisiensi anggaran sebagai kebijakan dari pemerintah pusat, Kalimantan Tengah sangat mendulang prestasi salah satunya di bidang pendidikan. Nah, namun untuk di bidang pelayanan publik, Pak Gubernur, bagaimana Bapak memposisikan dan menyusun strategi supaya program-program unggulan di bidang pelayanan publik dan juga kesehatan itu tetap tepat sasaran dan tetap optimal di tengah efisiensi anggaran yang cukup besar? Tentunya kami tahu visi misi kami adalah bagaimana orang lokal itu menjadi tuan rumahnya sendiri. Terus visi kami pun dari pedalaman ke perkotaan. Kenapa demikian? Karena pedalaman itu di situ kemiskinan, di situ pengangguran, di situ kebodohan, di situ terisolasian. Oleh karena itu jawabannya di tengah efisiensi gini, kami ingin mengoptimalkan pendapat daerah. Itu salah satu misi kami. Karena Kalimantan Tengah ini adalah sangat kaya sumber daya alam. Seperti dikatakan Presiden tadi, masa depan Indonesia. Kami sangat yakin itu, bisa untuk itu. Coba tentang pendidikan tadi, kami Satu Rumah Satu Sarjana. Walaupun ini di bawah kementerian ya kan, itu dari pedalaman kami data. Itu sudah kami implementasikan, bukan katanya. Kami sudah berjalan. Begitu juga dengan kesehatan. Sama ya kan, cukup dengan KTP aja selama orang yang berhak menerima ya. Nah kami untuk sektor optimal pendapatan daerah ini, kami ada 3 zona kami bagi. Kami zona barat
hilirisasi sawit, sekarang ada Bima 10 ya kan. Ada hilirisasi silika, ada hilirisasi boksit, hilirisasi pariwisata, banyak lagi yang lainnya. Contohnya kami pariwisata ya kan. Karena walaupun di tengah efisiensi kami membangun karena kami lihat di Kalimantan Tengah ini di sebelah barat sana ada Tanjung Puting. Tanjung Puting itu kami lihat hampir 68.000 sampai 80.000 mancanegara wisatawan. Nah kalau nggak dijemput ini kan sayang sekali ya kan. Maka kami buat tempat penginapan yang memadai di tengah hutan belantara. Ya, karena kami tahu orang luar ini kan senang di tengah alam-alam yang segar kan begitu. Itu satu. Banyak lagi yang lainnya. Contohnya tentang pangan. Di tengah efisiensi begini kami masih sempat membuat namanya Dempot. Dempot ini sendiri untuk membackup Koperasi Merah Putih untuk MBG supaya ekosistemnya program Pak Presiden yang sangat mulia menurut kami ini MBG Koperasi Merah Putih. Selama ini ekspor Kalimantan Tengah ini selalu lewat Kalimantan Selatan. Hampir 60-70%. Hanya 15% aja yang bisa bergerak di sini. Walaupun di barat itu saya lihat banyak di Surabaya, ke Semarang. Di sini rata-rata kayak Kalimantan Selatan. Harusnya di kami sini bisa, tapi problemnya kalau itu izin di kami, besok pun pasti kami eksekusi. Karena ini birokrasinya ke pusat, nah ini banyak tantangan, ya kan. Harapan kami kalau ini berjalan, kalau dibuka itu pelabuhan di wilayah tengah ini itu bisa mengantisipasi ekspor itu akhirnya bisa lewat dari Kalimantan Tengah. Wah, pendapatan daerah kami akan bertambah lagi. Oke, baik. Nah, Pak Gubernur juga tadi sempat menyebutkan bahwa ASN adalah pelayan rakyat ya. Nah, bagaimana dengan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat? Karena saya mendapat info bahkan Pak Gubernur menyumbangkan lahan seluas 20 hektar ya Pak untuk program Sekolah Rakyat, betul ya Pak? Ya, seharusnya saya sangat berat mengatakan ini. Karena ibu saya berpesan, kalau tangan kanan ini memberi, tangan kiri ini harus jangan banyak bicara gitu ya kan. Tapi karena ditanya, apa dibuat? Hal ini pun saya atas izin orang tua saya juga mengasihkannya. Karena restu orang tua itu bagi segalanya buat kami. Jadi dengan orang tua demikian ya kami menghibahkan 20 hektar dari apa yang kami milikin. Baik, intinya banyak sekali ya program-program unggulan yang sudah dicanangkan dan sudah berjalan dengan sangat baik dari Bapak Gubernur dan juga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga termasuk sinergitas untuk program-program strategis nasional ya seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan juga Sekolah Garuda. Mungkin sebagai penutup di usia yang ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, apa harapan dari Bapak Gubernur terhadap seluruh warganya di umur yang baru ini? Harapannya Kalimantan Tengah ini bertambah berkah, bertambah maju, bertambah sejahtera. Karena Kalimantan Tengah ini kaya akan sumber daya alam. Maka harapan saya pada generasi muda penerus kami, sekali lagi walaupun di tengah globalisasi, digitalisasi ini, kita harus menyelaraskan situasi kondisi dunia kayak begini. Karena kami melihat banyak generasi muda kirim ke luar negeri. Sebenarnya di Kalimantan Tengah itu pun sangat kaya sumber daya alam. Maka untuk generasi muda tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita ada kesadaran, ada niat, ada kemauan tekad untuk membangun Kalimantan Tengah. Ya, semua Kalimantan Tengah maju jaya dan seperti bukan dan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Kalimantan Tengahku, dirgahayu Tambun Bungaku, dirgahayu Kating Barkaku untuk menyambut Indonesia Mas 2045. NKRI harga mati. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Bagaimana dengan Bapak Pangdam, harapannya bagi warga Kalimantan Tengah di umur ke-69 ini? Saya sangat berharap ya generasi-generasi muda Kalimantan Tengah ini bisa bersama-sama membangun daerahnya dengan berbagai profesi, terutama ya manfaatkan peluang yang ada untuk menjadi anggota TNI. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali di usia yang ke-69 ini anak-anak muda, anak-anak putra daerah Kalimantan Tengah ini bisa ikut terlibat membangun bangsa melalui prajurit TNI. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Bagaimana dari Pak Kapolda harapannya di hari ulang tahun ini? Harapan saya bahwa kolaborasi, kerjasama, sinergi yang saat ini sudah terbangun bisa terus terpelihara dan juga keterlibatan masyarakat untuk mendukung, membantu dalam tugas-tugas kami dalam rangka
khususnya kami ya, untuk mengelola keamanan bisa terwujud situasi Kalimantan Tengah yang aman, kondusif, sehingga bisa mendukung dan juga membantu pelaksanaan program pembangunan. Demikian Mbak. Baik, ini dukungannya terus ya dari Polda Kalimantan Tengah. Terakhir dari Bapak Kabinda. Kami berharap dengan program-program pemerintah maupun program pemerintah daerah yang sedang berjalan di Kalimantan Tengah ini bukan tanggung jawab satu instansi saja atau beberapa instansi saja, tapi kami berharap semua elemen masyarakat ikut bertanggung jawab, mensukseskan dan menjaga program-program ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Masyarakat di Kalimantan Tengah ini bisa lebih maju, lebih sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk nasum-nasum kita yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, juga Bapak Kabinda. Inilah bukti bahwa sinergitas dan kekompakan jajaran Forkopimda ini menjadi kunci bagi keberhasilan seluruh program-program baik yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun program-program unggulan juga yang telah diturunkan dari pemerintah pusat. Karena keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah daerahnya saja, tapi juga membutuhkan sinergi dan juga kolaborasi dari semua pihak termasuk yang ada pada hari ini. Baik, semoga kolaborasi yang telah dibangun ini bisa terus diperkuat ya Bapak-Bapak ya, sehingga Kalimantan Tengah dapat menjadi contoh daerah dengan pelayanan publik berkualitas dan juga ketahanan pangan yang kokoh. Akhir kata saya Git Hapsari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 30 menit terakhir ini. Sampai jumpa di Zona Inspirasi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.